Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, Psikolog belajar teori koneksionisme. Tab Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu koneksionisme. Koneksionisme adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang individu sebagai makhluk kreatif yang memberikan respon terhadap lingkungan. Ciri teori ini adalah lebih mengutamakan unsur-unsur bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar. Dengan demikian, terjalinnya hubungan yang erat antara interaksi behavioral dengan stimulus. Sedangkan pengertian teori belajar koneksionisme itu sendiri adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 7449 berdasarkan eksperimen yang dilakukan pada tahun 90-an. Thorndike adalah seorang tokoh dalam lapangan psikologi pendidikan yang sangat besar pengaruhnya. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat diterapkan oleh alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik dalam belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Edward Lee Thorndike melakukan eksperimen menggunakan hewan-hewan, termasuk yang lebih khusus kucing, dan untuk mengetahui fenomena belajar. Seekor kucing yang lapar ditempatkan dalam sangkar yang berbentuk kotak jeruji yang dilengkapi dengan peralatan. Di muka kotak tersebut disediakan makanan. Peralatan-peralatan tersebut ditata sedemikian rupa untuk memudahkan kucing untuk memperoleh makanan tersebut. Langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh kucing adalah melompat, berlari, mencakar, berulang-ulang kali dilakukan, sehingga tanpa disengaja ia mampu membuka kotak tersebut. Nah, apabila kita perhatikan dengan seksama eksperimen Thorndike tadi, maka kita akan dapati dua hal pokok yang dapat menimbulkan fenomena belajar. Yang pertama, kucing yang sedang lapar. Seandainya kucing tadi kenyang, sudah tentu ia tidak akan berusaha keras untuk keluar atau menampakkan fenomena belajar keluar. Yang kedua, tersedianya makanan. Makanan ini efek positif atau memuaskan yang dicapai oleh respon berdasarkan yang sehingga menjadi dasar hukum belajar yang disebut law of effect. Artinya, apabila terjadi kepuasan antara respon dengan stimulus, maka akan terjalin hubungan yang kuat. Hukum kesiapan adalah hukum yang kita gunakan untuk mengetahui berbagai macam keadaan, kepuasan, penerimaan atau penolakan peserta didikan kita terhadap materi didikan yang kita berikan. Hukum kesiapan ini ada 3 hal. Yang pertama, apabila unit konduksi berjalan dengan berkonduksi, maka tidak akan ada respon, tidak akan ada reaksi yang akan menimbulkan reaksi-reaksi untuk berkonduksi lagi. Yang kedua, apabila unit konduksi berjalan namun gagal
Di sini akan ada respon dan penolakan untuk mengurangi ketidakpuasan itu. Yang ketiga, apabila unit konduksi sudah tidak dijalankan dan tidak berjalan, jelas akan ada respon atau tindakan untuk mengurangi, untuk meniadakan ketidakpuasan itu. Nah, yang paling urgent kita gunakan dalam hal ini adalah yang pertama, unit konduksi berjalan dengan berkonduksi. Di sini siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus menyiapkan mental peserta didikan kita pertama. Itu langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan mental kesiapannya. Contoh seperti eksperimen yang tadi, kucing itu tidak akan mungkin dia bereaksi karena tidak ada apa yang dianggap penting di depannya. Begitu juga dalam mendidik, kita perlu memberikan gambaran atau dengan memberikan hadiah kepada peserta didikan kita agar dia mau menjalankan unit konduksi dengan berkonduksi. Ya, secara tidak langsung sebenarnya sih kita sedang menjalankan apa itu hukum kesiapan. Ini contohnya hukum kesiapan. Saat ini diri Anda sedang menonton video ini sampai detik ini, berarti mental Anda sudah siap, sudah benar-benar ingin menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Hukum efek ini menunjukkan kepada semakin kuat atau lemahnya suatu hubungan sebagai akibat dari hasil respon yang dilakukan. Apabila suatu hubungan atau koneksi itu dibuat dan disertai oleh keadaan yang memuaskan, maka kekuatan hubungan itu akan semakin bertambah. Sebaliknya, apabila hubungan atau koneksi itu dibuat dan disertai oleh keadaan yang tidak memuaskan, maka kekuatan hubungan itu akan semakin berkurang. Contohnya, semenjak masih anak-anak diajarkan dengan menggunakan tangan kanan ketika mau menerima atau memberikan barang kepada orang lain, maka kebiasaan tersebut merupakan hasil belajar anak selama bertahun-tahun. Sebaliknya, apabila anak tidak mau menerima hadiah, bahkan dia akan menerima hukuman ketika dia dengan menggunakan tangan kiri sewaktu ia mau memberikan atau menerima barang kepada orang lain. Pengaruh buruk tidak menyenangkan bagi anak dan tidak mau mengulanginya, ia akan menghentikan perbuatannya. Implikasi kepuasan dalam bidang pendidikan adalah diciptakan situasi kelas yang menyenangkan bagi guru, siswa, dan karyawan sekolah. Ada dua pokok yang dianjurkan oleh Law of Effect. Yang pertama, kepuasan atau tidak kepuasan subjektif tidaklah tepat untuk menggambarkan suatu perilaku hewan. Yang kedua yaitu pengaruh atau efek dari apa yang dialami atau yang terjadi pada masa lampau yang dapat dirasakan pada saat ini dan dapat diterima. Kata-kata sederhana dari Thorndike adalah kesuksesan akan berakhir ketika dilanjutkan atau diulangi perbuatannya akan membawa kesuksesan itu sendiri. Sedangkan kegagalan itu akan mengurangi kecenderungan untuk mempertahankan tingkah laku untuk membawa kegagalan itu sendiri. Hukum pelatihan mengandung dua hal yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Law of use, hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi kuat kalau ada latihan.
Law of disus, hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi akan menjadi lemah atau terlupa kalau latihan-latihan atau penggunaan dihentikan. Persoalan akan jadi kuat ditentukan oleh meningkatnya kemungkinan bahwa respon akan dilakukan apabila situasi yang sedemikian dihadapi lagi. Kemungkinan ini ada dalam dua bentuk, yaitu menjadi lebih besar kemungkinan kalau situasi atau kejadian segera diulangi. 2. Rendahnya kemungkinan kalau berulangnya kejadian berjarak lama. Teori koneksionisme adalah teori yang dapat ditemukan oleh Edward Lee Thorndike. Selain itu, teori ini juga dapat dikenal sebagai koneksionis, yang mana beliau berpendapat belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merancang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditemukan melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang muncul peserta didik ketika belajar seperti pola pikiran, perasaan, tindakan, atau gerakan. Ada 3 hukum utama menurut Thorndike, yaitu hukum efek, hukum latihan, hukum perasaan, kesiapan. Selain itu, beliau juga menambah hukum-hukum, yaitu Law of multiple response, hukum terjadinya respon ganda. Law of attitude, hukum kesiapan mental. Law of partial aktivitas, hukum aktivitas bagian atau stimulasi. Law of respon di analogi, hukum respon terhadap analogi atau asimilasi. Terima kasih dan semangat. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum